الله أكبر الله أكبر الله hatta idza balaw ashuddahu wa bala arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ini terjadi pada Sayyidina Abu Bakar, minta ya Allah berikan kami ilham, berikanlah kami ini inisiatif untuk bersyukur atas nikmat kepada saya dan keluarga saya. أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini diberi kesehatan, diberi iman dan Islam, dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun pagi menjadi the first one, jadi orang yang pertama. Jadi bukan hanya the best one, hanya orang yang paling baik, tapi lebih dulu. Islam mengajarkan kita untuk bangun lebih dulu, tahajud. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan untuk ke masjid, ya, untuk kita bersama-sama di tempat sujud ini. Mudah-mudahan syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya tidak untuk ceramah ke sini, tapi Ustadz Dr. Muhammad Yasir ini nggak tahu kenal saya padahal sudah nyamar ini. Saya acara ke sini, acara BPJS Kesehatan Syariah. Saya dari Majelis Ulama Indonesia, hari ini ada launching buku tentang BPJS Kesehatan Syariah di tempat ini nanti dengan Pak PJ Gubernur. Nah, saya nginep di sebelah, ya saya sholat subuh ke sini. Niatnya sholat saja, tidak niat ceramah. Tapi karena saya penceramah, akhirnya ya ditodong juga untuk ceramah gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal kita semua untuk ngaji bersama-sama di masjid ini. Karena kita kalau kumpul-kumpul di masjid itu mendapat rahmat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu illa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kalau kita duduk di rumah Allah, niatin i'tikaf, baca Quran, wa yatadarasu, dan mempelajarinya, illa hafathumul malaika, Allah akan turunkan malaikat. Sebenarnya ini malaikat penuh. Wa ghasyiyatuhur rahmah, dan kita diberi rahmat oleh Allah, kasih sayang oleh Allah, ketenangan. Makanya masuk masjid ini orang yang beriman tenang. Ya, dari hotel atau di penginapan rumah ke sini nyaman gitu. Masuk ke masjid itu tenang, masalah hilang semua. Jadi kalau ada orang masuk masjid ternyata gelisah, ini perlu diruqyah. Berarti ada masalah dalam dirinya. Ada setan ya di dalam hatinya sehingga gelisah di rumah Allah. Yang kita ingin dekat kepada Allah, di rumah Allah gelisah, berarti ada masalah. Bapak-Ibu sekalian, tadi imam itu membaca ayatnya yang mengingatkan kita di bulan Syawal. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini di bulan Syawal. Rasulullah SAW berdoa. Ini hadis dhaif, tapi Imam Syafi'i itu menggunakan hadis dhaif fi fadailil a'mal, di dalam perbuatan yang keutamaan. Artinya bagian dari keutamaan perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah meskipun dhaif itu dipakai oleh Imam Syafi'i. Bukan maudhu ya, beda dengan maudhu. Maudhu itu bohong, bukan hadis dibilang hadis. Kalau dhaif itu ada sanadnya, mata rantai yang merawikan itu ada yang lemah, diragukan orangnya, tapi maknanya itu siqah, benar.
Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, Rasulullah itu berdoa mudah-mudahan diberkahi di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan pada bulan Ramadan. Betapa kita menyambut bulan Ramadan, minta diberkahi Rajab dan Sya'ban. Artinya Nabi itu siap dipanggil oleh Allah, yang penting melewati bulan Ramadan. Nah, ini kadang-kadang saking kita senangnya di bulan Ramadan, bagi yang beriman itu senang. Jadi nanti kalau tes hatinya, keimanannya itu, kalau kita tingkat kesenangannya datangnya bulan Ramadan itu seperti apa? Itulah tingkat keimanannya. Ada yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, ada yang gelisah. Aduh, nanti udah nggak makan siang. Ya, udah nanti nggak bisa kita bareng-bareng makan siang dan seterusnya. Nggak bisa minum-minum dan seterusnya. Bahkan ada yang sedih. Tapi bagi orang yang beriman, datangnya bulan Ramadan itu menyenangkan. Nah, saking menyenangkannya kadang-kadang lupa terhadap bulan Sya'ban. Makanya Nabi kana habbu syuhur ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyasumahu Sya'ban summa yasilahu bi Ramadan. Nabi itu paling senang puasa, paling banyak puasa itu di bulan Sya'ban. Jadi Nabi tak pernah puasa full 1 bulan kecuali bulan Ramadan. Tapi Nabi paling banyak berpuasa itu di bulan Sya'ban. Kecuali 2 hari menjelang Ramadan. Kecuali karena dinas Senin, Kamis itu. Tapi kalau udah menjelang Ramadan tuh Nabi tidak puasa 2 hari atau sehari atau 2 hari dari sebelum Ramadan. Karena nanti biar tidak campur dengan Ramadan. Jadi oleh karena itu kami mengingatkan sambil latihan bahasa gampangnya dengan banyak berpuasa, beramal soleh, bersedekah itu di bulan Sya'ban. Kita berdoa mudah-mudahan diberkahi. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Hanya umat Nabi Muhammad yang diberikan berkah yang banyak. Salat 5 waktu pahalanya sama dengan 50 waktu. Itu umat Nabi Muhammad. 1 malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin, itu lebih baik daripada 1000 bulan, bukan sama, lebih baik daripada 83 tahun. Artinya apa? Umat Nabi Muhammad umurnya memang enggak panjang. A'maru ummati baina 60 wa 70 wa qalla man jawaza dzalik. Umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalla man jawaza dzalik, sedikit yang melewati umur 70 tahun. Ya, apalagi umur 80 tahun jadi wapres. Itu kayak Ma'ruf Amin. Ya. Jadi jarang orang yang hidupnya melebihi dari 70 tahun. Jadi kalau udah lepas di atas 70 tahun berarti itu bonus. Wa qalla man jawaza dzalik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita maksimalkan umur kita. Kita enggak tahu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita umur berapa enggak tahu. Saya ingin terakhir mengkaji tafsirnya atau menjelaskan tentang Al-Quran ayat 15 surah Al-Ahqaf itu. Wasainal insani biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurhan wa wada'tuhu kurha hatta idza wasala hatta idza wasala ya wa fisalu hamluhu salasuna syahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wasluh li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kehidupan kita. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Setelah Allah itu menegaskan tentang iman kepada Allah, yang kedua nasihatnya adalah wasainal insana biwalidayhi ihsana, memberikan wasiat kepada kita agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Itu setelah kita iman, melaksanakan amal soleh, mendekatkan kepada Allah. Yang kedua berbuat soleh kepada kedua orang tua, berbuat ihsan. Dan ihsan gak pernah dicapai oleh kita, karena ihsan itu melebihi dari yang sebenarnya.
melebihi dari syariahnya. Kalau dulu Abdurrahman bin Auf melakukan ihsan di dalam muamalah, ketika orang Yahudi itu menimbang mengurangi, wailul lil mutaffifin, mengurangi timbangan, Abdurrahman bin Auf itu menyamakan timbangannya. Itu syariahnya. Orang beli sekilo dikasih sekilo, itu namanya syariahnya, adilnya di situ, benernya. Ihsan itu di atas adil. Kebiasaan orang tua kita atau orang di pasar, setelah ditimbang 1 kilo diambil 1 genggam ditambahin, itu ihsan. Jadi kalau kita baiknya ke orang tua, barangkali berbakti kepada orang tua itu melebihi dari berbakti kepada orang tua. Itu nggak bisa sebenarnya kita. Yang bisa ihsan itu dari ibu bapak ke kita, itu bisa ihsan. Kita dikasih apa, orang membalas anaknya membalas dengan buruk, apapun yang dilakukan oleh anaknya, orang tua itu nggak pernah marah pada sebenarnya, nggak pernah benci pada dasar, bukan tak pernah benci pada dasarnya. Kalau marah adalah manusiawi, tak pernah benci sebenarnya. Orang anaknya membalas atau tidak membalas tetap dikasih sama orang tua, itu bisa ihsan. Tapi anak dari orang tua itu mungkin minta duit agak terlalu sering, kita udah marah-marah, susah ihsan. Tapi oleh Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu karha wa wada'athu kurha. Karena pada dasarnya kita hutang budi, hamil, lahir, itu kan menyakitkan pada orang tua atau menyengsarakan pada orang tua. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, hamil dan melahirkan itu adalah 30 bulan. Itu sempurnanya. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Itu. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini. Jadi menyusuin 2 tahun, kalau hamil minimal 6 bulan itu ada 30 bulan. Harusnya bisa 34 bulan sebenarnya. 33 bulan sebenarnya. Kalau orang yang biasa hamil 9 bulan. Yang saya ingin titik tekankan itu dalam umur kita, pesan Al-Qur'an ini. Hatta idza balagha asyuddahu, hingga ketika sampai pada usia baligh. Ada yang mengatakan baligh itu 18 tahun, ada yang mengatakan 38 tahun. Kenapa 18 tahun? Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersama dengan Nabi Muhammad SAW ketika pergi ke Syam, dan saat itu rahban di situ, pendeta di situ menyampaikan tentang Nabi Muhammad yang ada di bawah pohon itu akan menjadi nabi. Saat itu Sayyidina Abu Bakar umur 18 tahun dan Nabi Muhammad umur 20 tahun. Jadi lebih tua 2 tahun antara Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu sudah diinformasikan tentang Nabi Muhammad nanti akan jadi nabi oleh pendeta saat itu. Hatta idza balagha asyudda wa balagha 40 yauman. Biasanya orang itu mulai mandiri pada saat usia baligh. Disebut 18 tahun ya Sayyidina Abu Bakar itu, dan umur 40 tahun itu biasanya usia kenabian. Para nabi semua diutus umur 40 tahun. Hanya khilafiyah Nabi Isa ada yang mengatakan sebelum umur 40 tahun. Dan itulah pada saat di Syam itu yang menjadi turunnya ayat ini dan menjadi doanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rabbi, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ini terjadi pada Sayyidina Abu Bakar. Minta, ya Allah berikan kami ilham, berikanlah kami ini inisiatif untuk bersyukur atas nikmat kepada saya dan keluarga saya. Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini keluarganya keluarga yang dekat dengan Nabi. Dirinya jadi sahabat, putrinya jadi istrinya, orang tuanya juga masuk Islam. Keluarganya semuanya memeluk Islam, tidak ada yang kafir dari keluarga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Dan nikmat Allah menurut Syekh Tontowi itu ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama iman dan Islam, itu ada tingkatan pertama iman nikmat. Yang kedua orang terdekat kita. Siapa orang terdekat? Ya keluarga, anak, orang tua. Kalau seusia saya sudah 50 tahun begini,
Itu kadang-kadang apa yang dirasakan oleh saya sudah nggak terlalu nikmat. Makan durian aja udah nggak boleh banyak-banyak, nanti penyakitan. Juga nggak boleh kita juga jalan jauh-jauh, nanti kalau nggak ada istirahat kita udah sakit, udah nggak kuat. Yang nikmat apa? Kalau menyaksikan anak-anak lulus dengan baik, punya sekolahnya, ibadahnya benar, dapat jodoh yang baik, itu lebih nikmat daripada menimpa pada diri sendiri. Jadi dalam keluarga itu kenikmatan. Nah ini yang kedua adalah nikmat keluarga, yang ketiga nikmat sehat, yang keempat baru harta. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Yang kedua, ingat, kalau kita Bapak-Ibu sekalian pengen bahagia, bersyukur. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur. Kalau pengen nikmat, bersyukur. Jangan nunggu dapat nikmat baru bersyukur. Beda dengan syukuran. Kalau syukuran tuh makan-makan. Bersyukur itu ya kepada Allah itu kita mengucapkan terima kasih dengan hamdalah, alhamdulillah. Yang kedua, wa an a'mala sholihan taradhah. Itu syukur itu menggunakan nikmat di jalan Allah yang Allah ridhoi. Kasih mata bisa melihat, pagi-pagi datang ke masjid karena bisa jalan ke masjid. Oh, kaki masih kuat. Ya, saya alhamdulillah, terapi saya itu sholat aja. Kemarin itu terlambat minum, akhirnya sakit di sini pinggang. Atau ya diajak teman makan duren, saya makan duren, pas ngambil begini krok gitu. Ternyata karena seharian kurang minum, ketika mau ruku sakit, saya paksain aja seperti sempurnanya ruku. Ketika tahiyat kita paksain sempurna tahiyat, alhamdulillah hilang. Banyakin minum, lalu ketika sholat itu dipaksakan sempurna. Orang sehat itu kalau dalam sholatnya sempurna, rukuknya bisa lurus, sujudnya udah bener, kemudian tahiyatnya benar sampai bisa melengkung begini, itu sehat. Orang udah terganggu kesehatannya, lihat pada saat sholatnya. Sama dengan mau ngelihat orang baik atau tidak baik, lihat sholatnya. Maka disebut dengan tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, ukurannya sholat, maka disebut as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Jadi ngukur rohani, ngukur kesehatan, ngukur interaksi sosial juga dari sholatnya. Nggak pernah ke masjid, udah nggak ada interaksi, itu di rumahnya aja itu jadi ngukurnya dari sholat. Wan a'mala sholihan taradhah, berbuat amal itu yang ibadah. Kemudian kita bisa berbuat apa yang bermanfaat kepada yang lain. Gitu. Jadi diri kita bersyukur, kemudian beramal soleh. Kemudian kita berpikir di luar kita. Jadi dua itu kita, diri kita bersyukur, anak-anak keluarga kita juga syukurin agar menjadi orang baik. Kemudian bisa enggak kita bikin legacy dalam hidup? Legacy itu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in hasainahu fi imamin mubin. Jadi Al-Qur'an sudah menyebutkan apa yang kita bawa kepada Allah, kemudian apa yang kita tinggalkan. Nulis buku, ada bukunya. Bikin pesantren, ada pesantrennya. Ngajar murid, ada muridnya. Itu asyarahum, ada asyar, legacy yang ditinggalkan. Kira-kira apa amal jariah kita, wakaf kita, apa yang kita lakukan? Itu legacy. Kebaikan yang kita sebarkan apa? Legacy. Saatnya bersamaan ma qaddamu, apa yang kita bawa menghadap Allah. Amal itu apa? Kita jangan takut mati. Yang takut mati nggak bawa amal, karena semua pasti mati. Jadi 60 tahun sampai 70 tahun sedikit melewati itu. Bahkan sekarang orang yang meninggal sering yang muda-muda 40 tahun. Seangkatan saya ini apalagi kemarin kena Covid, udah banyak yang dipanggil oleh Allah. Semua nggak tahu tiba-tiba kayak kemarin di mana? Di Aceh ya. Yang kemarin itu ketika baca Quran, yang viral baca Quran. Saya kan nggak tahu pas lagi ceramah begini saya meninggal kan nggak tahu. Dan orang meninggal itu tergantung kebiasaannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Ibnu Katsir, man 'asya 'ala syai'in mata 'alaih. Man mata 'ala alaihi bu'isa fi. Orang yang hidup dengan cara hidupnya itu yang mengantarkan pada kematian. Orang baca Quran pada saat baca Quran, orang rajin sholat saat sholat. Orang yang jadi preman pas ketika berantem. Bahkan ini Ustaz Yasir, orang yang di UIN yang biasa bermain otak diserangnya stroke. Orang yang jadi supir diserangnya apa? Masuk angin.
Jadi orang mati itu tergantung cara hidupnya. Makanya kalau pengen ya Allah marzuqna bihusnil khotimah, tapi perbuatannya nggak baik, ya susah mau husnul khotimah. 1-2 lah dengan pengampunan dengan rahmat Allah. Tapi biasanya susah. Jadi orang husnul khotimah itu sebenarnya ada repnya. Kemarin itu saya sebut karena ini kebaikan. Saya ketika ceramah Isra Mi'raj di Cilandak Jakarta itu ada namanya Pak Dodi. Pak Dodi itu mulai kecil ya nakal katanya Pak Dodi. Dia cerita sendiri. Bahkan diajak umroh itu sengaja dia tuh memacetkan diri biar gak berangkat umroh. Saking malesnya umroh. Nah, sekarang dia balik 80 derajat, 180 derajat, senangnya bangun masjid. Kemarin pas peresmian masjidnya, saya punya obsesi bangun sampai 12 kali, ketepatan kaya dia. Dan dengan lembaga pendidikannya. Yaitu menurut saya tanda-tanda orang husnul khotimah. Sebelum dia dipanggil oleh Allah, ada perubahan hidupnya 180 derajat kebaikan, dan kebaikan itu yang mengantarkan pada kematian. Meskipun belum mati, berpikir saya itulah dari tanda-tanda husnul khotimah. Bukan nakal terus mati pada saat nakal nanti husnul khotimah. Enggak. Jadi husnul khotimah pada ritme hidup itu. Makanya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Yang ketiga, kita minta keturunan kita generasi penerus. Kalau saya punya pesantren, saya berpikir anak saya mana yang saya kader menjadi meneruskan pesantren saya. Karena nggak semuanya mau. Ini yang saya ingin sampaikan, jangan dikira kalau jadi ustadz anaknya baik semua. Kalau nggak baik berhenti dakwah. Wong istri sama anaknya juga nggak baik, ngapain dakwah sama orang? Kan banyak sekarang begitu. Yang menjadi keharusan bagi pendakwah adalah dirinya baik. Lima taquluna ma la taf'alun. Jangan sampai ngomong kita nggak melaksanakan. Tapi kalau anak didakwain, tapi apakah kita berhenti dakwah gara-gara anak kita tidak baik? Jangan. Atau berhenti dakwah gara-gara istrinya tidak baik? Jangan. Itu udah terjadi pada Nabi kok. Nabi Muhammad, pamannya Abu Thalib, fi riwayatin dalam kitab Ibnu Katsir, itu tidak mati Islam. Makanya Amul Huzni di tahun yang sama sebelum Nabi Isra Mi'raj itu, Sayyidina Abu Thalib itu meninggal. Dan ketika mau ditalkin dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dicegah sama Abu Jahal. Sampai turun innaka la tahdi man ahbabta walakinnallahu yahdi may yasha. Itu ayat itu turun karena Abu Thalib yang mendukung dakwah Nabi Muhammad sampai wafat tidak beriman. Kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang, yang memberi hidayah adalah Allah. Anak kita mungkin tahu yang benar, atau kita tahu yang benar tapi kita nggak melakukan, itu belum dapat hidayah. Tahu sholat malam itu baik, tahu sholat subuh itu ke masjid baik, tapi nggak semua orang kakinya digerakkan ke masjid. Digerakkan itu adalah hidayah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang terjadi pada kita, bisa sholat subuh. Wa aslih li fi dzurriyyati, anak kita. Bahkan umumnya Nabi Nuh putranya nggak beriman. Nabi Lut istrinya yang berkoalisi dengan LGBT. Ada malaikat datang, dia yang beritahu keluar kalau ada orang ganteng. Nah, orang senang orang ganteng. Saat itu LGBT yang sekarang sedang merebak di mana-mana. Di Thailand baru disahkan. Ini pentingnya kita ngaji-ngaji begini, ini kayaknya kurang begitu penting. Tapi ini mengingatkan, kalau enggak kita diserbu dari luar. Ini nih setan gepeng nih. Ini kadang-kadang anak-anak kita kalau nggak diawasi dengan akidah yang benar, terbawa dengan pikiran-pikiran di sini. Itu di Thailand udah disahkan nikah sejenis. Kalau sejenis itu ngapain laki sama laki kawin, perempuan sama perempuan kawin? Itu hentamannya generasi kita. Makanya kita perlu memberikan bekal agama pada anak-anak kita. Kalau kita sudah berusaha, ya Allah yang maha menentukan, bukan kita. Kita hanya berusaha. Wa aslih li fi dzurriyyati, itu doa akan ditekankan. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya bisa jadi penerus kami, mudah-mudahan menjadi pejuang di jalan Allah, mudah-mudahan. Itu kita wa aslih li fi dzurriyyati, doa kita. Kemudian kembali pada kita, inni tubtu ilaik, ya Allah kami bertobat. Itulah tadi jalannya husnul khotimah, bertobat. Wabil asarihum yastaghfirun, kita istighfar pada waktu sahur, itu memudahkan rezeki. Imannya kuat, keluarganya baik, kesehatannya ada, kemudian hartanya berlimpah. Ini kan orang banyak berpikir kalau masih muda-muda, barangkali masih umur 30, 25 itu, tapi kalau kerja keras akan nanti banyak duit. Kalau yang sudah tua-tua di atas umur 40 itu duit udah datang sendiri.
Kayak sudah ngalir gitu loh, nggak terlalu dipikirkan. Itulah yang disebut dengan makom tajrid dan makom kasab. Perdebatannya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Bagi yang seseorang cari duit itu dengan cara pontang-panting, duitnya sedikit. Tapi ada orang diem, duitnya banyak. Kenapa? Dianterin. Ya, sedikit saya mau, karena udah jam 6 sedikit terakhir, ketika Imam Malik dan Imam Syafi'i itu berdebat. Orang mau dapat harta itu harus bekerja, kata Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik. Kata Imam Malik, enggak, itu karunia Allah kok, bukan miliknya. Udah buat panjang sama-sama alimnya. Akhirnya Imam Syafi'i keluar ketemu dengan orang yang punya kebun delima, membantukan kebun delima. Setelah dapat membantu itu, mendapatkan delimanya. Delimanya dibawa oleh Imam Syafi'i kepada Imam Malik. Nih katanya, kalau orang bekerja kasab ya dapat delima. Kalau antum bahasanya, kalau jenengan kata orang Jawa, tidak bekerja ya nggak dapat delima. Itulah makanya orang dapat rezeki harus kerja dulu baru dapat, katanya Imam Syafi'i. Merasa menang. Oleh karena itu saya ini kasihkan nih, kebanyakan saya dapat delima. Buat apa? Buat Imam Malik. Dikasih Imam Malik sebagian dari delimanya Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, mulai barusan saya berpikir pengen makan delima. Ini namanya makom tajrid. Baru berpikir ada orang nganterin. Begitu juga harta Bapak sekalian. Coba orang datang ke kiai, datang ke orang besar, disiapin duit 10 juta, minta waktu lagi, kiainya masih tidur, ditunggu di luar. Kan duit yang nunggu itu. Sementara ada orang ngejar berangkat pagi, uangnya lari, kerja ke sana, budak bisnis, orang nggak bayar, malah merugi. Kita hanya berusaha, yang memberikan rezeki adalah Allah. Sama dengan umumnya peristiwa sa'i Safa Marwah itu kan Siti Hajar dengan Nabi Ismail yang balita itu haus, mencari air ke Gunung Safa. Barangkali ada orang jalan bawa air mau minta, nggak ketemu. Nah, lari lagi ke Gunung Marwah untuk mencari orang yang bawa air atau sumur, nggak ketemu. Bukan hanya sekali, 7 kali loh, untuk menunjukkan kesungguhan berusaha. Apakah dikasih oleh Allah air pada saat berusaha? Enggak. Tapi Allah memberikan karunia-Nya dari mana? Tendangannya kakinya Nabi Ismail. Keluar air Zam-Zam sampai sekarang nggak pernah berhenti. Itulah Bapak-Ibu sekalian, hidup kadang-kadang kita hanya berusaha. Yang memberikan Allah. Nyari sana, nyari sini, nyari sana, nyari sini, nggak dapat. Pas berhenti, ada orang nelpon, nawarin yang kita cari. Mungkin banyak yang punya pengalaman seperti ini. Nyari pontang-panting. Saya nyari referensi, mau nulis kayak ketepatan profesi saya dosen, nggak dapat, nyari buat telepon sana sini, udah nggak ada lah, seadanya saja. Ada temen nelpon, cerita punya itu referensi, dapat kita. Itu terakhir dikasih. Itulah kadang-kadang saya mendapatkan secara pribadi pengalaman nyari pontang-panting tidak dapat, tapi Allah memberikan. Itulah hidup kita, hanya likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Kita hanya mencari sebab-sebabnya saja untuk mendapatkan karunia dari Allah. Yang banyak orang kufur, nyari pontang-panting, lupa kalau karunia dari Allah. Ada sebaliknya, merasa ada karunia dari Allah tapi dia tidak menciptakan sebab-sebabnya datangnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ya Allah, mudah-mudahan kami termasuk orang-orang yang Islam. Artinya apa? Mohon kepada Allah di akhir hidup kita adalah husnul khotimah. 5 ini permintaan jangan pernah lupa yang kita sampaikan di dalam doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan 5 hal ini dan diberi husnul khotimah. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. ويقول المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا، واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.